tinggal tunggu kelanjutannya aja gimana. Kabarnya udah fix di tangan seperti apa kan? Gimana? Ya kita mengikuti prosedur hukum yang berlaku ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Biarkan para penyidik menyelesaikan ya, menuntaskan hingga malam ini. Rencananya memang tadinya saya pengen nunggu sampai malam di sini gitu, cuma tadi hadirnya bilang udah nggak usah Bu, artinya boleh pulang dan istirahat karena memang kasusnya sudah dikawal, ditangani dengan baik dan insya Allah malam ini sudah ada Akan ada update lagi. update lagi. Berarti nggak ingin menunggu atau menunggu si terlapornya saat ini? Takut emosi apa gimana? Iya, jangan dia Mbak, saya takut dosa ya. Maksudnya saya masih di dalam sih sebenarnya, mau banget ketemu ya, dia kayak gimana sih lihat saya gitu ya. Kita tuh pernah berteman baik gitu loh. Saya pernah baik sama dia pun juga pernah baik sama saya gitu. Jadi sebenarnya penasaran aja sih kok segitu teganya sih dia lakuin itu sama saya gitu. Cuma tadi kalau dari Bapak penyidik disarankan sebaiknya bisa ketemu. Bunga, dari suami sendiri seperti apa mungkin supportnya sampai di tahap seperti ini? Gimana kalau ibu Rata yang lebih sering komunikasi sama saya, kalau saya udah lebih kayak emosian aja sih Mbak. Tapi mungkin kalau Bapak lebih komunikasi sama Bu Ratna, gimana tuh Pak? Jadi memang dari Pak Subdev ya memberikan dukungan setingginya sama Ibu ya, memang up and down kasus ini harus tertangani dengan baik. Apa yang diminta mungkin dari Pak Subdev sendiri terkait kasus ini sendiri? Ya dari Pak Subdev kita tuntaskan penyelesaiannya, keadilan nggak cuma sampai tingkat polisi tapi kan sampai tingkat pengadilan. Nanti kita tunggu prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Ya mudah-mudahan dikawal terus juga ya teman dan media bahwa benar nih bahwa presiden kita bawa aduan cepat itu benar adanya, supaya masyarakat Indonesia juga jadi lebih percaya lagi dan lebih berani lagi untuk melaporkan kasus-kasus mereka ke pihak yang berwajib. Oke, kalau Bunga tadi kan kita sempat nge-live nih, banyak masyarakat yang nanya itu kan kasus penipuannya lumayan banyak 15 miliar. Mereka tuh nanya itu bisa dikembalikan nggak sih? Berharap dikembalikan atau seperti apa? Ya kalau berharap dikembalikan sih ya namanya manusia pada umumnya ya, saya berharap sekali uang itu bisa kembali. Artinya itu kan uang pendidikan anak saya, uang syuting saya yang kerja dari pagi sampai malam gitu. Ya manusiawi saya pasti berharap uang itu bisa kembali gitu. Tapi balik lagi kondisi dan keadaannya ya nanti mungkin Bapak polisi nih yang bisa menentukan gitu dan bisa diselidiki kembali dana itu sebenarnya kemana gitu ya, aliran dana. Tapi Kak, ada peluang untuk damai nggak? Apa memang kalau karena udah masuk ini terus saja proses hukumnya akan berjalan atau bagaimana? Iya, pada prinsipnya kan secara manusiawi masih berhubungan, masih bisa, kita tidak ada yang ditutupi ya. Kita pastikan kalaupun ada proses demikian ya mungkin aja, tidak kemungkinan, tapi emang proses hukum kan harus berjalan sebagai besar. Restorasi justice masih terbuka? Ya? Restorasi justice masih terbuka kerjanya? Saya rasa ya sepertinya sudah sangat susah, karena kan dari pihak yang bersangkutan juga untuk perdamaian janji-janjinya juga tidak bisa dilaksanakan. Sebelum kasus ini berjalan sendiri, dapat mungkin SMS, WA atau itu dari pihak-pihak sebelah untuk bisa berdamai atau gimana atau dari keluarga? Kalau saya emang udah nutup akses untuk komunikasi ya itu. Jadi kalau memang nggak boleh ya Bu ya kan? Iya, Lebih ke karena ada kuasa hukumnya. Mereka juga punya, Bu Bunga juga punya, mereka tahu nomor kita, jadi bisa. Kalau ada kuasa hukum sebenarnya punya duit ya bayar aja kayak duit gue gitu kan, selesai ya gitu kan. Cuma ya udahlah. Mbak Bunga, ini kan tadi Bu Bunga bilang sebelumnya berteman dengan baik ya dengan tersangka ini. Dia sekarang jadi lebih hati-hati dan lebih selektif. Apalagi bisnis ya? Iya, apalagi bisnis saya saat ini sih bisnisnya sendiri aja ya. Sendiri aja, terus masih trust isu sih sama semua orang ya. Yang terlalu baik juga salah, yang biasa-biasa aja lah sekarang gitu. Cuma nggak boleh terus berlangsung trust isu ya, artinya hidup tetap berjalan lah gitu. Cuma pintar-pintar aja bergaul dan menghormati. Sebenarnya berarti infonya pelaku sendiri udah berapa jam diperiksa? Ya kita tunggu ya, tadi kayaknya datang diperiksa jam 11 siang ya, kita tunggu aja nanti jam 9 malam. Kemudian terkait masalah bisnis sendiri, masih ada berjalan kah atau sekarang lagi cooling down dulu untuk bisnisnya? Ini kan biaya cukup besar ya? Kayak apa nih? Ini ya, penipuan ini. Oh, bisnis. Iya. Ya Kerugian lah ya kita. iya
stripping ya, itu banyak banget saya tolakin dari akhir tahun kemarin ya. Itu udah kerugian materialnya tuh udah gede banget karena saya nggak fokus, kedua waktu yang terbuang buat kasus ini gitu. Jadi saya sangat menghargai apa ya, proses ini gitu. Jadi mendingan saya nggak ambil kerjaan yang setiap hari, tapi anytime saya dipanggil ya saya punya waktu. Miliaran nggak sih Kak mungkin untuk menolak job tersebut, tawarannya tuh miliaran nggak sih? Waduh mbak, coba tanya ke PH-nya berapa sih satu episode saya, ya kan? Kalau tiap hari mungkin 15 miliar itu mungkin bisa kembali dengan cepat, ya bisa ya. Tapi balik lagi, ya saya kayak udah nggak waktunya syuting stripping tiap hari ya, udah nggak prioritas. Terus kedua, saya mau konsen banget sama kasus ini. Saya sampai bilang sama Bu Ratna, Bu saya nggak mau kerja yang terlalu sibuk karena saya anytime polisi panggil saya untuk pemeriksaan dan proses ini saya harus bisa. Setelah masuk mungkin Kak Bunga lebih cooling down, lebih tenang seperti itu, nggak kayak tadi mungkin menggebu-gebu dan vokal banget gitu. Iya. Mungkin setelah dijelaskan di dalam prosedurnya seperti apa, saya akhirnya cukup senang juga. Artinya oh ya udah, saya sebagai warga negara yang taat hukum harus mengikuti prosedur yang ada. Setelah dijelasin ya di dalam, akhirnya lega lah. Oke. Nanti kita update lagi. Si suami sudah tahu belum sih kalau yang bersangkutan sudah menjadi tersangka? Oh dia orang yang pertama tahu, bos. Gimana reaksi? Kalau nggak ada dia, saya aduh jujur aja nih, kalau nggak ada suami saya mah saya udah nangis bombay mulu ya, udah capek. Jadi mungkin emang suami saya support system pertama ya, dia tuh nggak boleh saya stres, nggak boleh saya nangis. Apa yang mau saya lakukan yang bikin saya happy ya dipenuhi. Tapi masih terima episode itu nggak sih Kak Bunga, atau justru ya cooling down dulu untuk tidak terima dulu kali ya. Tapi memang saya masih kerja aja yang iseng-iseng, kayak misalnya live apa dengan brand-brand mungkin yang kecil-kecil yang cuma sejam 2 jam bisa. Tapi kalau saya harus berjam-jam di lokasi syuting yang nunggu lama tuh kayak kesel kan, kayak nunggu kepastian ini kan kesel kan. Jadi kayak udah deh mendingan syuting bentar. Anak-anak sendiri gimana, mungkin dan mamanya sekarang lebih cooling down, Jadi tahu nggak ibu-ibu ya, tahu anakku sampai curhat loh sama temennya, sumpah. Baru tadi dikasih tahu nih, dia bilang anakku sedih banget, katanya dia bilang kasihan mami aku kehilangan duit 15 miliar, anak gua curhat dan aku nggak tahu. Sumpah aku sampai bilang, aku nggak pernah curhat sama anakku. Iya, dia curhat sama teman sekolahnya loh. Mami aku live capek banget katanya gitu. Sampai suaranya hilang. Ini suara